Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lulu Fikri Nabilah, NPMS 1D017078. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisis fungsi produksi usaha tani kopi di Kabupaten Nrekang. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perkebunan kopi yang ada di Nrekang umumnya adalah perkebunan rakyat. Pola perkebunan rakyat pada dasarnya mempunyai pengelolaan yang masih bersifat sederhana. Penggunaan teknologi yang masih rendah seperti pohon pelindung yang kurang terawat, kurangnya pemeliharaan pada tanaman kopi, atau tidak dilakukannya pemangkasan pada tanaman kopi. Hal-hal tersebut yang menyebabkan rendahnya mutu biji kopi yang dihasilkan, terlambat panen bahkan gagal panen. Selain masalah teknis tersebut, masalah lain yang menjadi kendala usaha tani kopi yaitu kurangnya modal atau biaya produksi, tingginya upah tenaga kerja harian, iklim hama dan penyakit, resiko yang dihadapi petani yang disebabkan oleh kendala tersebut secara langsung mempengaruhi produksi dan pendapatan petani kopi. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu rumusan masalahnya 1. Bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan? 2. Apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama? 3. Bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani oleh petani? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. 2. Untuk mengetahui nilai elastisitas yang sama pada masing-masing input produksi. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani oleh petani. Bab 2 adalah metode penelitian. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari skripsi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi di Kabupaten Nrekang. Data tersebut juga diperoleh dari Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Nrekang. Selanjutnya ada spesifikasi model. Model yang digunakan untuk mengestimasi fungsi produksi dan fungsi keuntungan adalah model Cope-Douglas atau fungsi CDUOP. Secara persamaan adalah ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 plus ET. Keterangan, Y sama dengan jumlah produksi atau kilogram, X1 adalah luas lahan atau hektar are, yang X2 adalah tenaga kerja atau hari orang kerja, dan yang ketiga X3 adalah pupuk atau dalam kilogram. Beta 0 sampai beta 3 adalah koefisien regresi, ET atau error term. Uji nilai elastisitas. Hipotesis, H0 adalah beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0. H1 adalah beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Jika p-value kurang dari sama dengan alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Jika p-value lebih dari alfa, maka terima H0 dan tolak H1. Uji skala usaha. Hipotesis, H0 adalah beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1 atau constant return scale. H1 adalah beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 tidak sama dengan 0 atau menyebabkan IRS atau DRS. Jika p-value kurang dari sama dengan alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Lalu jika p-value lebih dari alfa, maka terima H0 dan tolak H1. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Di sini ada kolom uji regresi linier berganda. Nama variabelnya konstanta, koefisien regresinya adalah min 6,0850 dan standar errornya adalah 0,6459.
Untuk T hitung konstanta adalah minus 9,421. Lalu luas lahan atau X1 koefisiennya adalah minus 0,040479. Standar errornya adalah 0,1555 dan T hitung luas lahan adalah minus 0,2604. Lalu untuk variabel tenaga kerja, koefisiennya adalah 0,15928, standar errornya adalah 0,1129 dan T hitungnya adalah 1,411. Lalu untuk variabel pupuk, di sini koefisien regresinya adalah 0,750875. Lalu standar errornya ada 0,1044. Untuk T hitung pupuk adalah 7,2605. Lalu untuk R square-nya adalah 0,8207. F hitungnya adalah 39,682 dan P value-nya adalah 0,000. Uji regresi nilai linier berganda. Uji T. Luas lahan. T table kurang dari T hitung, maka tolak H0 dan terima H1. Luas lahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi kopi. Tenaga kerja. T table lebih dari T hitung, maka terima H0 dan tolak H1. Tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi kopi. Lalu variabel yang ketiga adalah pupuk. T table lebih besar dari T hitung, maka terima H0 dan tolak H1. Pupuk berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi kopi. Lalu ada uji F. F table adalah 2,98, F hitung adalah 39,682 dan F hitung lebih besar dari F table, maka terima H0 dan tolak H1. Jadi, variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi. R square adalah 0,8207, maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat yaitu sebesar 82% dan 18% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya adalah elastisitas luas lahan dan tenaga kerja terhadap produksi. Konstantanya adalah minus 6,0850. Standar errornya adalah 0,6459. Luas lahan, koefisiennya adalah 0,040479. Standar errornya adalah 0,1555. Lalu untuk variabel tenaga kerja, konstantanya adalah 0,15928. Standar errornya adalah 0,1129. Lalu ada pupuk, koefisiennya adalah 0,75875. Standar errornya adalah 0,1074. Lalu R square-nya adalah 0,8207. F hitungnya adalah 39,682. Lalu P value-nya adalah 0,29252. Uji nilai elastisitas. B1 dikurang B2 minus 0,040479 dikurang 0,15928 sama dengan 0,118801. P value lebih dari alfa. 0,29252 lebih dari 0,05. Maka tolak H0 dan terima H1. Luas lahan dan tenaga kerja tidak memiliki elastisitas yang sama terhadap jumlah produksi kopi. Uji skala usaha. Beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 minus 0,040479 ditambah 0,15928 ditambah 0,75875. Hasilnya adalah 0,87676. P value lebih dari alfa. 0,29252 lebih dari 0,05. Maka tolak H0 dan terima H1. Increasing return to scale yaitu jumlah produksi lebih besar daripada variabel jumlah luas lahan dan tenaga kerja yang menyebabkan skala hasil meningkat.
Lalu, elastisitas luas lahan dan pupuk terhadap produksi. Variabel konstanta, koefisiennya adalah minus 6,0850 dan standar errornya adalah 0,6459. Luas lahannya adalah minus 0,040479 dan standar errornya adalah 0,1555. Untuk tenaga kerja, koefisiennya adalah 0,15928 dan standar errornya adalah 0,11299. Variabel pupuk, koefisiennya adalah 0,75875 dan standar errornya adalah 0,1044. R square, koefisiennya adalah 0,8207. F hitungnya adalah 39,682. P value-nya adalah 0,00073. Untuk elastisitas luas lahan dan tenaga kerja terhadap produksi, bisa dilihat tabelnya. Lalu kita melakukan uji, yaitu uji nilai elastisitas beta 1 dikurang beta 2. Di sini P value-nya adalah lebih dari alfa, 0,29252 lebih dari 0,05. Maka tolak H0 dan terima H1. Jadi luas lahan dan tenaga kerja tidak memiliki nilai elastisitas yang sama terhadap jumlah produksi kopi. Lalu ada uji skala usaha, P value-nya lebih dari alfa, 0,29252 lebih dari 0,05. Maka tolak H0 dan terima H1. Increasing return to scale, yaitu jumlah produksi lebih besar daripada variabel jumlah luas lahan dan tenaga kerja yang menyebabkan skala hasil meningkat. Lalu ada elastisitas luas lahan dan pupuk terhadap produksi. Bisa dilihat tabelnya. Lalu kita melakukan uji nilai elastisitas. P value kurang dari alfa atau 0,00073 kurang dari 0,05. Maka tolak H0 dan terima H1. Luas lahan dan pupuk tidak memiliki elastisitas yang sama terhadap jumlah produksi kopi. Lalu ada uji skala usaha, P value kurang dari alfa atau 0,00073 kurang dari 0,05. Maka terima H0 dan tolak H1. Hal ini adalah decreasing return to scale, atau yaitu jumlah produksi lebih kecil daripada variabel jumlah luas lahan dan pupuk yang menyebabkan skala hasil menurun. Lalu ada elastisitas tenaga kerja dan jumlah bibit terhadap produksi, bisa dilihat sendiri. Lalu ada uji nilai elastisitas beta 1 dikurang beta 2. Ada P value-nya 0,00511 kurang dari alfa. Maka tolak H0 dan terima H1. Pupuk dan tenaga kerja tidak memiliki elastisitas yang sama terhadap jumlah produksi kopi. Lalu uji skala usaha, ada P value kurang dari alfa atau 0,00511 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Hal ini adalah menyebabkan decreasing return to scale, yaitu jumlah produksi lebih kecil daripada variabel jumlah pupuk dan tenaga kerja yang menyebabkan skala hasil menurun. Kesimpulan, tenaga kerja dan pupuk berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi kopi, sementara luas lahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi kopi. Luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk berpengaruh secara bersama-sama terhadap produksi kopi. Kemampuan pupuk, tenaga kerja, dan luas lahan dalam menjelaskan produksi sebesar 82% dan 18% dipengaruhi oleh variabel lain. Saran: petani kopi perlu meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan daya saing. Penyerapan teknologi juga diperlukan dalam mendiversifikasi hasil perkebunan, serta dukungan
kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah Kabupaten Nrekang agar lebih efektif dalam memberikan penyuluhan kepada para petani kopi untuk meningkatkan produksi dalam penggunaan pupuk yang efektif dan pelatihan tenaga kerja. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.